Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi, masih membahas tentang pajak dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengantar tentang perpajakan. Ya, sedikit informasi tentang perpajakan hal-hal yang sifatnya umum ya. Jadi misalnya pengertian pajak, kemudian pengertian self assessment, kemudian eh, pengertian pajak pusat dan pajak daerah. Juga nanti akan sedikit kita bahas tentang antara hubungan atau keterkaitan antara pajak dengan APBN. Nah, kita masuk pada pengertian atau definisi pajak ya di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 huruf 1. Nah, di situ ada definisi atau pengertian pajak ya. Jadi pajak ini adalah merupakan kontribusi wajib ya kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Jadi ada kata-kata bersifat memaksa, makanya di sini berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi inilah tujuan mulia dari negara kita dan salah satunya adalah dibiayai dengan pajak ya. Nah, di sini pajak ini artinya bersifat memaksa, makanya di sini harus berdasarkan undang-undang. Supaya apa? Supaya tidak semena-mena, tidak melanggar hukum dan sebagainya. Sehingga di sini tata caranya dan sebagainya diatur dengan undang-undang. Nah, kemudian tidak mendapatkan imbalan secara langsung artinya apa? Artinya nanti kita akan bahas jadi uang pajak itu dikemanakan ya, jadi otomatis melalui APBN, kemudian disitulah nanti disalurkan kepada kementerian dan lembaga gitu. Nah, kemudian di situ ada hal-hal yang sifatnya public service dan sebagainya. Baik, kita masuk ke filosofi dasar pajak. Yang pertama adalah dari Undang-Undang Perpajakan, ya, definisinya adalah kontribusi wajib dapat dipaksakan sehingga harus berdasarkan undang-undang dan tidak ada kontraprestasi langsung. Jadi pembayar pajak tidak bisa langsung menikmati, tapi bisa saja yang menikmati adalah orang lain atau kita secara bersama-sama. Nah, kemudian di dalam undang-undang yang sekarang saat ini berlaku dikenal dengan asas self assessment. Artinya apa? Artinya wajib pajak diberi kepercayaan oleh undang-undang untuk yang pertama adalah mendaftarkan diri ya. Jadi untuk mendaftarkan diri terdaftar sebagai wajib pajak ya, nanti akan memperoleh NPWP, nomor pokok wajib pajak ya. Kemudian diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri berapa pajak yang terutang ya. Kemudian yang berikutnya adalah memperhitungkan berapa pajak yang harus dibayar, kemudian menyetorkan dan melaporkan di dalam SPT ya, surat pemberitahuan baik itu tahunan maupun SPT massal. Nah, disinilah apa namanya wajib pajak ya dituntut untuk adanya ketaatan di dalam eh, menyampaikan laporan pajak maupun isinya, gitu ya. Sehingga sehingga apa? Sehingga tetap eh, secara garis besar bahwa wajib pajak itulah yang diberi kepercayaan. Mau melaporkan berapapun tidak ada masalah gitu ya. Cuman nah ini yang perlu diingat bahwa nanti kalau misalnya terjadi perbedaan antara yang dilaporkan dengan kenyataan, nah nanti fungsi DJP, fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk mengawasi ya. Mengawasi supaya apa? Supaya tercapai target penerimaan untuk tujuan kemakmuran bersama. Nah, kemudian ini dengan adanya self assessment ya, maka konsekuensinya adalah bagi DJP adalah pertama adalah dia harus melakukan pembinaan gitu ya, sosialisasi dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah dia harus memberikan pelayanan kepada wajib pajak, kemudian mengadministrasikan penerimaan pajak dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah kewajiban DJP adalah melakukan pengawasan atau penegakan hukum dalam proses pelaporan
pajak bagi kita semuanya. Jadi eh, satu sisi memang benar wajib pajak diberi kepercayaan, tapi sisi lain tetap harus ada sosialisasi, pembinaan, kemudian harus diiringi dengan administrasi yang baik. Di samping itu tetap harus ada pengawasan. Makanya di dalam Direktorat Jenderal Pajak organisasinya ada Direktorat Pemeriksaan, ya, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, ada Direktorat Penegakan Hukum. Nah, itu kalau kita mau bicara dari sisi struktur organisasi. Kemudian di kantor terkecil misalnya KPP Pratama, nah di situ juga ada fungsional pemeriksa pajak, kemudian di situ ada pengawasan dan konsultasi ya, jadi ada seksi pengawasan dan konsultasi gitu ya, tetap ada. Jadi artinya apa? Artinya satu sisi tetap pelayanan ditekankan, penyuluhan, pembinaan gitu ya, konsultasi itu diberikan, tetapi pengawasan maupun penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional. Baik, kita masuk ke pengertian pajak dari sisi cara pembebanan, kemudian sifat, kemudian pemungut atau pengelolanya. Yang pertama adalah pajak menurut cara pembebanan ada istilah pajak langsung dan ada istilah pajak tidak langsung. Kalau pajak langsung artinya apa? Pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak penghasilan. Nah, ini melekat pada masing-masing wajib pajak. Jadi tidak bisa dibebankan pada pihak lain. Beda lagi sama pajak tidak langsung misalnya. Kalau dikenal misalnya kita makan di restoran ada pajak restoran misalnya 10%. Nah, bagi pemilik restoran misalnya terakhir misalnya penjualan 100.000 ditambah misalnya 20% atau 10%. Nah, itu sehingga itu bisa dibebankan kepada pembeli atau yang makan di restoran itu. Itu namanya pajak tidak langsung ya. Pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain di antaranya melalui mekanisme pengkreditan pajak ya. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai, kemudian kalau di pajak daerah ada pajak restoran. Itu seperti itu. Nah, berikutnya adalah pajak menurut sifatnya. Jadi ada pajak subjektif maupun pajak objektif ya. Kalau subjektif artinya apa? Melekat pada subjek ya. Baru kemudian dicari objek yang menyertainya ya. Contohnya adalah pajak penghasilan ya. Jadi yang dicari adalah subjeknya dulu ya. Subjeknya misalnya kondisinya seperti apa. Makanya di situ ada PTKP, ada pengurang dan sebagainya. Nah, barulah di situ dia kalau ada objek barulah dia kena pajak. Beda dengan pajak objektif, tidak melihat siapa ya, tapi yang dilihat adalah objeknya ya. Jadi pengenaan pajak melekat pada objek baru kemudian dicari subjek yang menyertainya. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Nah, kemudian pajak menurut pemungut atau pengelola ya. Jadi kita juga harus dikenal bahwa kantor pajak itu ya hanya mengurusi pajak pusat. Misalnya kantor di paling bawah misalnya ada KP2KP, kemudian kantor pelayanan pajak Pratama misalnya. Nah, itu kemudian ada Kanwil, Direktorat Jenderal Pajak dan sebagainya. Yang diurus adalah atau yang dikelola adalah pajak pusat ya. Jadi pemungutan dan pengelolaan pajak dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Contohnya adalah PPH, ya pajak penghasilan, PPN pajak pertambahan nilai, PPNBM adalah pajak penjualan barang mewah, PBB, BPHTB dan bea meter. Nah, di sini sekarang PBB itu sebagian sudah menjadi pajak daerah. BPHTB murni ini adalah pajak daerah. Sedangkan untuk PBB sebagian merupakan pajak daerah, sebagian masih dikelola oleh pusat. Nah, kemudian pajak daerah ya. Pajak daerah itu adalah pemungutan dan pengelolaan pajak dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor ya. Dia balik nama kendaraan bermotor serta pajak reklame, pajak hiburan, pajak rumah makan atau restoran, hotel, kemudian pajak radio dan sebagainya. Nah, ini yang dikelola oleh daerah ya. Nah, ini contoh pajak pusat di sini adalah pertama adalah PPH, pajak penghasilan, PPN dan pajak penjualan atas barang mewah.
Kemudian yang berikutnya adalah PBB ya, PBB meliputi pajak bumi dan bangunan, perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Nah, ini yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pajak pusat ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bea metre. Bea metre ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kemudian ada pajak daerah, di situ ada yang dikelola oleh pajak daerah provinsi, ada yang dikelola oleh kota maupun kabupaten ya. Yang provinsi contohnya adalah pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan yang dikelola oleh kota atau kabupaten ya, ini adalah PBB ya, PBB Perdesaan dan Perkotaan. Nah, kemudian biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ya. Kemudian pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, kemudian pajak parkir ini 2 kali disebut ya, pajak air tanah, pajak sarang burung walet. Nah, ini adalah contoh-contoh yang dikelola oleh daerah ya, dalam hal ini adalah kabupaten. Nah, kita akan melihat kaitannya pajak dengan APBN ya. Ini kira-kira alurnya di mana ya. Jadi dulu waktu ada beberapa kasus ya, yang misalnya ada kasus kasus Gayus misalnya, langsung orang langsung bilang boikot pajak dan sebagainya gitu kan. Jangan bayar pajak dan sebagainya gitu kan. Nah, dia tidak tahu misalnya mekanismenya seperti apa sih gitu ya. Atau misalnya kita harus awasi penerimaan pajak. Oke, betul. Penerimaan pajak harus kita awasi. Nah, bagaimana uang pajak itu dipakai? Nah, kita perlu tahu supaya apa? Supaya kita juga bisa ikut mengawasi bagaimana uang pajak itu dipakai, bagaimana alur penerimaan uang pajak. Yang pertama adalah ya, dalam penyaluran uang ini, uang yang ada di kas negara ini, yang ada di APBN, itu diserahkan kepada kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah ya. Dari APBN ini kemudian didistribusikan kepada kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Nah, kemudian masing-masing lembaga atau kementerian ini kan punya program ya, punya program, kemudian punya kegiatan-kegiatan yang kemudian nanti bermanfaat kepada masyarakat, misalnya merupakan fasilitas publik, misalnya gedung sekolah negeri, misalnya ya gedung sekolah, kemudian pengaspalan jalan dan sebagainya. Nah, ini dilakukan oleh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang kemudian manfaatnya tidak langsung pada masyarakat di sini. Nah, kemudian ya berupa fasilitas publik misalnya ada jembatan, kemudian ada rumah ibadah dan sebagainya gitu ya, pendidikan, terus di sini Kominfo misalnya ya, pertahanan gitu ya. Jadi dana APBN dipakai untuk dana pertahanan ya, bisa untuk membayar gaji TNI, Polri gitu ya, KPK gitu ya, kejaksaan dan sebagainya gitu ya. Kemudian mereka juga punya proyek-proyek misalnya yang proyek jalan raya gitu ya, bendungan, rumah sakit, listrik dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian jadi pajak itu secara tidak langsung kemudian menjadi fasilitas publik ya, yang bisa dinikmati oleh lapisan masyarakat. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya adalah DJP itu berfungsi untuk mengadministrasikan penerimaan pajak ya. Nah, semua setoran bukan atas nama DJP ya, setorannya melalui bank ya di sini atas rekening kas negara. Jadi seluruh penerimaan pajak ini disetor menggunakan rekening bank atau kantor pos atas nama rekening kas negara. Nah, ya. Nah, kemudian dari sini yang terkumpul inilah yang kemudian masuk di dalam APBN. Gitu ya. Nah, kemudian dari APBN ini kemudian disalurkan ya melalui kegiatan ataupun proyek gitu ya yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga gitu ya. Jadi
kembali setornya ke bank, ya, bukan kantor pajak tidak ada menerima setoran, ya, tidak pernah menerima setoran. Yang menerima setoran adalah kantor pos atau bank, ya, itu seperti itu. Nah, kita lihat di sini di dalam APBN tahun 2020 ada 10 kementerian dengan anggaran terbesar, ya. Yang pertama adalah Kementerian Pertahanan sebesar 127,4 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum 120 triliun, ya. Kemudian ketiga Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya, 90,3 triliun. Kemudian Kementerian Agama 65,1 triliun, kemudian Kementerian Sosial 62 triliun, Kementerian Kesehatan 57 triliun, Kementerian Perhubungan 42, ya. Kemudian Kementerian Keuangan malah kecil nih 37,2, ya. Kemudian Kementerian Riset dan Teknologi 42,2 triliun, dan terakhir adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 35,7 triliun. Jadi ini adalah 10 kementerian dengan anggaran terbesar di tahun 2020. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita lihat APBN kita, ya, postur APBN kita, ya. Ini sumbernya dari Kementerian Keuangan, ya. Pertama adalah belanja dulu, ya, kita lihat. Belanja kita adalah 2.540,4 triliun, ya. Terdiri dari belanja pemerintah pusat 1,6 triliun, 1.683,5 triliun, kemudian transfer ke daerah dan dana desa terdapat pengeluaran sebesar 656,9. Nah, kemudian berapa target penerimaan negara dari sektor pajak, ya, dari pendapatan negara, ya. Di sini pendapatan negaranya targetnya adalah 2.233,2 triliun, ya. Sementara kebutuhan untuk belanja negara adalah 1,5, ya. Jadi masih ada kurang, ya. Nah, belanja pendapatan negara ini kira-kira apa? Terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah, ya. Jadi ini penerimaan pajak sebesar 1.865,7 triliun targetnya. Nah, kita lihat di sini, jadi kesimpulannya adalah berapa porsi APBN, ya. Jadi dalam porsi APBN ini bisa dilihat bahwa pajak itu mempunyai porsi sebesar 84% dari seluruh pendapatan negara, ya. Jadi 84%, ya, cukup besar, ya. Idealnya ya lebih ini, ya, lebih besar, ya. Semakin besar pendapatan dari pajak semakin bagus mestinya. Nah, kemudian jadi kesimpulannya adalah berapa porsi dari pajak terhadap anggaran penerimaan dan pengeluaran, ya, belanja, ya, pendapatan dan belanja negara. Untuk di pendapatan negara sebesar 2.233,2 triliun. Nah, penerimaan pajak menempati 84%. Oke, jadi sebesar 1.865,7 triliun. Nah, kita lihat berapa sih target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, ya. Selalu naik di sini. Di 2016 1.285 triliun, ya. Kemudian 2017 naik menjadi 1.343,5 triliun, ya. Kemudian di tahun 2018 1.518, 2019 1.643, ya. Dan di tahun 2020 di sini porsi penerimaan pajak adalah di target 1.865. Jadi selalu naik dari tahun ke tahun, ya, penerimaan pajaknya. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita mengawasi pajaknya? Jadi tadi kita tahu bahwa
uang pajak itu dipakai untuk apa? Untuk kegiatan ya, menghitung kegiatan di sini ada tentara, TNI, KPK, polisi, kejaksaan dan sebagainya ya. Nah ini yang kemudian apa mereka punya kegiatan, punya proyek. Nah kita bisa mengawasi bagaimana mereka menjalankan kegiatan atau menjalankan proyek maupun pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Nah itulah bentuk pengawasan kita kepada penerimaan negara ya. Dan ini semakin tahun selalu porsinya selalu selalu naik. Jadi kembali bahwa eh, pengawasannya bisa dilakukan dengan cara bagaimana uang pajak itu dipakai ya. Jangan sampai misalnya aspal yang baru dipasang karena kualitasnya tidak sesuai dengan spek, akhirnya apa? Akhirnya adalah jebol aspalnya. Nah, itu kan merugikan kita semua. Makanya di situ masyarakat juga perlu mengawasi penggunaan uang pajak. Ya, salah satunya adalah melalui pengawasan pada lembaga atau instansi tertentu gitu ya, yang punya kegiatan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi memang ini singkat sekali, tapi harapannya apa? Harapannya ini sebagai pembuka bagi kita untuk apa? Untuk mempelajari tentang pajak. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.